Di video ini saya akan sampaikan kepada Anda, jangan fokus mengejar uang, tetapi biarlah uang yang mengejar Anda. Nah, ini hal yang sangat menarik ya, karena banyak orang yang sering kali dengar kata kalimat ini, jangan kita kejar uang, jangan kejar uang, tapi fokus uang yang mengejar kita, uang yang bekerja untuk kita, uang yang datang kepada kita. Kan kita maunya begitu ya. Kalau Anda pilih mau yang mana? Mau kejar uang atau mau uang yang mengejar? Di sini saya jelaskan mengenai bagaimana caranya kita sebagai mungkin entrepreneur atau mungkin kita seorang sales, seorang profesional. Saya tuh kerja keras setiap hari untuk bayar biaya bulanan, tiap bulan, cicilan dan sebagainya, itu cukup berat ya. Apalagi ditambah dengan kondisi seperti sekarang itu tidak mudah. Nah, maka di dalam video ini saya akan sampaikan kepada Anda adalah sebetulnya ada nggak caranya supaya kita bisa meningkatkan value kita, meningkatkan penghasilan kita tanpa kita harus mungkin lebih kerja keras yang sedemikian sehingga kita kayaknya nggak bisa ngebayangin, kayaknya ini aja saya kerjanya udah capek banget dari Senin sampai Jumat, bahkan sampai Minggu tuh saya kerja terus, nggak pernah ada waktu untuk keluarga, nggak pernah ada waktu untuk pasangan saya sendiri, sama anak-anak saya juga kurang, nggak punya quality time. Nah, terus saya masih harus bayar cicilan-cicilan yang begitu berat. So, saya akan bahas bagaimana caranya supaya kita berpikir bukan hanya mengejar uang, tetapi kita fokus kepada bagaimana uang yang datang kepada kita. Ya, itu dia. So, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda bisa tonton dulu, lalu tuliskan di komen, dan Anda bisa subscribe, dan like, dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Oke. So, jangan mengejar uang, fokus uang mengejar Anda. Nah, pada dasarnya uang itu adalah netral. Jadi, uang itu bukan sesuatu yang harus kita kejar justru. Ya, itu netral. Jadi, kalau kita lihat, ya, sebetulnya orang membayar kita dengan sejumlah uang karena mereka mendapatkan value, mendapatkan nilai, mendapatkan manfaat. Ya, dengan mereka bayar Anda 100.000, 200.000, 1 juta, 10 juta, dan berapapun, atau beli produk Anda berapapun, mereka menukarkan uang yang mereka berikan dengan jasa yang didapatkan, dengan manfaat yang didapatkan, benefit dan sebagainya. Jadi ini adalah pertukaran nilai. Anda harus tahu ini. Jadi kalau saya kerja dari pagi, siang, sore, malam, ya, saya bayar dengan waktu saya bayar dengan energi saya bayar dengan aktivitas saya, skill saya di pabrik, skill saya mungkin sebagai supir, driver, skill saya sebagai sales, mungkin saya profesional, saya jual produk, itu saya bayar dengan waktu saya, bayar dengan energi saya dapat uang. Saya kerja di satu perusahaan, ya, dapat uang 1 bulan, misalnya taruh dapat 10 juta, dengan waktu yang saya tukarkan, pagi, siang, sore, malam saya kerja, ya, terus juga mungkin bisa jadi saya berangkatnya harus subuh-subuh supaya jalannya tidak macet, karena kalau pagi-pagi naik apapun juga pasti, ya, segala macam, mungkin kita desek-desekan, naik kereta desek-desekan, naik motor desek-desekan, naik mobil juga macet. Jadi bangun mesti pagi, persiapan lebih pagi lagi. Setelah itu, begitu kita selesai pulang pun juga harus malam. Kadang-kadang masih lebih malam supaya lebih santai jalannya. Akhirnya kita ketemu dengan keluarga cuma sebentar. Kita pergi, anak tidur, masih tidur. Kita mau pulang pun mereka udah tidur. Jadi nggak pernah ketemu. Dan kita bayar, kita tukarkan waktu kita, ya, energi kita dengan uang yang kita dapat. Terus kita dapat per bulan, ya, mungkin sekian. Oke sih, kerja keras. Ya, jadi saya udah bukan kerja keras lagi, udah kayak sapi perah banget deh. Kerja setiap hari saya fokus gitu kan, tapi dapat sih, bersyukur sama Tuhan pastinya, ya. Tapi kita mesti lihat begini. Bedakan antara yang namanya aktivitas dengan nilai. Aktivitas artinya kita mengerjakan aktivitas setiap hari. Datang ke kantor, atau kita datang ke satu perusahaan kita kerja, atau business owner yang mungkin juga datang ke kantor kerja. Aktivitas, pagi meeting, siang meeting, sore meeting, malam meeting, terus meeting terus. Udah gitu kalau karyawan mungkin atau kita kerja, ya, mungkin pagi bikin laporan, siang mungkin ngerjain ini, ngerjain itu, sore juga ngerjain lagi, sore masih beresin laporan ini, masih laporan itu, kita masih cek sana, cek sini, masih ke gudang, masih segala macam. Pokoknya aktivitas. Ya. Aktivitas yang kita kerjakan dibayar dengan nilai uang yang diberikan kepada kita. Worth it nggak? Menurut Anda kalau misalnya worth it, ya udah, teruskan. Tapi pertanyaannya, apakah saya terus-terusan begitu? Dengan aktivitas saya ditukar dengan waktu saya, yang saya harus relakan, korbankan waktu untuk keluarga, demi aktivitas, demi uang yang saya dapat. Oke nggak?
Kalau nggak oke, fine, is oke. Tapi adakah cara lain supaya saya bisa mendapatkan hasil lebih banyak dengan aktivitas, dengan waktu yang harus saya tukar dengan waktu keluarga itu kan mahal. Kalau saya bisa mendapatkan lebih besar, mau nggak Anda dapat lebih besar? Walaupun misalnya saya tetap harus ngorbanin waktu, harus lihat anak saya itu sebentar banget, tapi saya dapat lebih banyak, kan worth it. Pada saat liburan mungkin kita bisa ajak mereka liburan, atau mungkin waktu kita bayar cicilan juga tidak terlalu berat. Ya, cicilan KPR yang begitu banyak juga mungkin kita tidak memberatkan kita, karena mungkin kita dapat lebih ya dari penghasilan kita, mendapatkan banyak, kan kita senang. Nah, di sini saya ingin sampaikan kepada Anda begini. Kalau Anda lihat di bagian kiri ya, fokus ke bagian kiri dulu. Nanti saya jelaskan di bagian kanan. Yang di kiri adalah ini orang fokusnya kepada activity. Saya dibayar. Contohnya, ini orang sales. Dibayar kalau saya jual satu produk, itu dapat komisi 1 juta. Jadi jual satu produk dapat komisi 1 juta. Berarti kalau saya jual 10 produk, berarti komisi saya 10 juta. Oke? Berarti fokusnya apa? Fokusnya saya gimana caranya supaya produk itu saya menguasai, saya ngerti, saya bisa kasih pemahaman kepada customer saya fokus kepada product knowledge, belajarin product knowledge-nya, dan saya fokus kepada customer-nya. Supaya saya bisa dapetin lebih banyak lagi. Semakin saya jual lebih banyak, saya jual 200 produk misalnya gitu kan, saya dapatnya berapa tuh? 200 juta misalnya gitu kan. Nah, itu fokusnya kepada aktivitas yang saya lakukan, sehingga kalau saya fokus kepada produknya, fokus kepada customer-nya, saya kejar terus, harusnya saya dapat penghasilan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir gini, kalau semua saya yang kerjain, saya udah relain waktu dengan keluarga, dengan anak saya, dengan pasangan saya, dengan orang tua saya yang saya lihat saya juga kurang waktu dengan orang tua. Ya, saya rasa kalau Anda masih punya orang tua, luangkanlah waktu untuk mereka, berikan yang terbaik, kasihlah pelayanan yang terbaik. Ya, jadi udah kita harus relain mereka, kita pun juga capek. Ya, kita juga, wah udah setengah mati kayak sapi perah. Nah, ada nggak gimana ya, kalau saya terus-terusan ke saya fokusnya, habis semuanya. Ya, keluarga juga waktu kurang, pasangan kurang, orang tua kurang, saya sendiri capek. Ya, something is not right? Stupid kan? Berarti harus pikir, kalau saya hanya fokusnya ke saya, sekuat-kuatnya segitu. Tapi kalau saya mulai fokusnya saya alihkan kepada siapa yang bisa bantu saya ya, supaya saya juga bisa dapat dari orang-orang lain, dan orang-orang kasih bantuin saya supaya saya bisa dapetin customer lebih banyak. Siapa yang mau dapat, misalnya Anda dapat 1 juta, contoh ya, 1 juta per produk misalnya. Terus saya bilang gini, siapa kira-kira yang mau saya bayar, dikasih sama saya komisi, misalnya 300.000, nggak usah jualan apapun. Anda cukup kasih referensi orang yang tepat kepada saya. Ini contoh aja ya, nggak usah 300.000, Anda bisa kasih berapapun. Tapi kalau Anda, misalnya Anda punya teman 10, teman Anda bilang, saya punya koneksi, punya teman, ya udah, kamu kasih referensi sama saya customer, ya mungkin saya kasih sedikit penjelasan tentang produk ini, kamu kasih introduction sedikit sama mereka, nanti kamu kalau mereka datang interest kasih ke saya. Nah, kalau dapat ya, kamu kasih referensi aja sama saya kasih 200.000. Itu gratis cuma-cuma. Dan saya kasih sedikit product knowledge. Akhirnya Anda jadi punya 1-2 orang teman Anda yang bantuin Anda jualin produk Anda. Nah, jadi dalam waktu yang bersamaan saya dapetin orang-orang yang saya nggak kerja sendiri. Nah, Anda pikir nggak? Coba. Ya, mungkin saya harus bayar sih 300.000 misalnya. Ya, misalnya nih untuk kasih referensi. Tapi kan kok saya belum dapat komisi. Nggak apa-apa, kita keluar dulu. Tapi dengan kita keluar, kita bayar sesuatu. Ingat, mana yang lebih mahal? Uang atau waktu? Menurut Anda mana yang lebih mahal? Uang atau waktu? Saya pelit nggak mau keluarin uang saya. Semuanya saya kerjain sendiri, capek sendiri. Waktu kita terbuang, dapatnya segitu. Tapi kita mungkin relain sedikit, ya mungkin nggak usah 300.000, contoh aja ya. Mungkin 50.000 atau 100.000. Ya, kita bilang sama orang yang kita lihat kayaknya orangnya ada kemauan, punya komitmen, kerja keras dan sebagainya, saya minta tolong kamu. Mulai dari 1 orang dulu. Minta tolong kamu kasih saya customer 10 lah, saya kasih kamu 100.000. 10 aja referensi, atau kamu bantu saya ya, kamu posting di Instagram kamu, saya kasih setiap kali, mungkin dalam sebulan saya kasih 100.000 gratis, cuma posting doang, nggak perlu jualan apa-apa, posting doang. Mungkin dengan demikian Anda bisa mendapatkan orang-orang yang bantuin Anda, sehingga dengan waktu Anda dapat lebih. So, uang yang datang kan, Anda nggak terus-terusan kejar uang datang. Karena bukan hanya Anda yang fokus, mereka juga bantuin Anda. So, uang akan masuk. Itu pemikiran pertama. Jadi fokusnya bukan ke saya, tapi fokusnya siapa yang bisa bantu saya, supaya kita sama-sama bisa dapetin bersama.
fokus pertama. Fokus kedua, fokus kedua begini. Saya contoh, kalau lihat di gambar yang sebelah kiri, Anda fokus kepada aktivitas. Saya contohnya, saya dapat 300.000 per hari. Contoh, dari aktivitas yang saya kerjakan. Anggaplah saya misalnya seorang supir lah, seorang driver. Ya, saya driver. Saya untuk dapat 300.000 sehari itu, saya mesti ketemu dengan atau mengantar 5 orang customer. Dapat 300.000. Ya, kalau saya 5 customer, saya dapat, contoh aja ya. 5 customer 300.000, 5 customer 300.000. Pokoknya saya fokusnya kepada bagaimana saya ya mengemudikan mobil ataupun saya mengantarkan dari tempat satu ke tempat yang lain, itu pokoknya fokus kepada aktivitas. Waktu di mobil diam-diam aja. Waktu di mobil mungkin kita nggak banyak ngobrol. Pokoknya ya customer masuk, kita diam, kita mengemudikan dengan baik, selesai, sampai ke tujuan, terima kasih, selesai. 5 customer 300.000. Waktu terbuang kan? Dari pagi, siang, sore, pulang malam, dapat 5 customer. 300.000, 5 customer 300. Itu pun mungkin kalau ada beberapa yang ditarget ya, nggak nyampe, ya udah mungkin nggak dapat. Tapi ada yang ditarget kena ya dapat. Nah, tapi begini, ada orang yang fokusnya bukan kepada aktivitas, tapi fokusnya kepada nilai. Saya dapat 300.000 betul, kalau saya menangani 1, 2, 3, 4, 5 customer. Tapi, saya fokusnya kepada nilai dan value saya, nilai jual saya dan value-nya saya. Jadi saya tuh bukan sekedar driver biasa, saya tuh punya nilai loh. Saya orangnya jujur, saya orangnya bisa dipercaya, saya orangnya sabar, saya orangnya juga kalau di mobil juga gak gampang emosi. Itu nilai jual saya. Nah, lalu juga saya cerita sama customer waktu di mobil, saya cerita, mau customer dengerin apa enggak, saya pokoknya cerita. Iya Pak, saya bersyukur ya Pak ya, Bapak bisa naik taksi saya atau naik mobil saya. Saya juga merasa happy ya, karena setiap hari itu saya rasa semua berkat dari Tuhan. Oke. Terus gara-gara Anda cerita, tiba-tiba customer tertarik dengerin cerita Anda, menarik ya. Anda cerita mungkin seputar keluarga, Anda cerita mungkin seputar bagaimana perjalanan Anda menjadi seorang yang terus maju, yang tadinya mungkin Anda nggak bisa apa-apa. Customer jadi merasa terinspirasi dengan cerita Anda, dan dia dapat satu chemistry dan trust. Akhirnya, si customer yang kedua bilang, by the way Pak, Bapak tuh kayaknya cara ngomongnya enak banget ya, seperti kayak bisa meyakinkan saya. By the way, saya punya produk Pak, kalau Bapak bisa bantu jual, lumayan loh Pak. Sambil Bapak bawa customer ya, Bapak bisa sambil jual, lumayan dapat 150.000 per produk. Oh, tapi saya nggak bisa jualan. Nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak bantu aja. Saya nggak ada target apa-apa. Oke. Akhirnya kita sambil ngemudi mobil gitu ya, lalu kita ngomong aja santai. Mungkin ada produknya yang bisa dijadikan contoh atau apa, karena si customer ini happy dengan apa yang kita sampaikan, dia kasih contohnya, dan dia ngobrol sambil ngobrol, nih Pak produknya gini. Terus tiba-tiba ada customer yang beli, Anda dapat 150.000, gitu kan? Nah, terus Anda pakai konsep yang pertama tadi, siapa yang bisa bantuin saya supaya pada saat saya nyetir pun ada yang bantuin saya jualan. Jadi kan dapat peluang dari customer 1, customer 2, sorry. Lalu dari misalnya contoh di customer 4, ada begini, Pak, gini Pak, saya tuh memang sering ya ke Jakarta. Contoh, saya sering tuh, pokoknya ke Jakarta tuh bolak-balik sebulan sekali. Pak, mau nggak Pak? Pokoknya kita gini, yang penting saya punya project, ya projectnya gini Pak, pokoknya sebulan sekali itu saya punya project, setiap kayak ke Jakarta saya pengen ada satu ini, acara, saya bawa customer, soalnya saya banyak bawa customer tuh ke proyek saya. Jadi saya mau pokoknya setiap saya ke Jakarta, saya mau Bapak anterin tamu-tamunya ke hotel, kemanapun, supaya Bapak, ya supaya mereka asik lah di servis. Mau nggak Pak, setiap project itu saya kasih 1 juta? Oh boleh, dapat 1 juta. Jadi di luar yang 300.000, dapat lagi 1 juta. Terus, yang berikutnya, Bapak kayaknya orangnya asik juga ya Pak. Oh ya Pak, saya tuh pengen sebenarnya saya pengen cari supir pribadi sih. Cuma saya belum ada yang cocok, tapi nggak tahu kenapa setiap ngobrol sama Bapak tuh sepertinya cocok nih. Bapak ngomongnya kayak bener-bener ya, saya lihat orangnya jujur ya. Saya mungkin baru kenal Pak, cuma saya punya satu kesan Bapak nih orangnya jujur, orangnya bisa dipercaya, dan boleh nggak Pak? Mau nggak Pak? Bapak, ya saya sih istilahnya kalau saya harus cari supir pribadi, mungkin saya nggak mampu untuk bayar, tapi saya bayar Bapak bulanan, mau nggak Pak? Tapi Bapak tolong mungkin setiap 2-3 hari sekali Bapak bantuin saya, datang ke rumah saya, jemput anak saya, setelah itu Bapak anterin ke rumah, terus mungkin dia ada les, anterin ke rumah, ya seminggu 3 kali saya kasih 2,5 juta per bulan. Jadi saya ada nilai yang saya bisa sampaikan kepada customer, sehingga saya kerjanya sih sama, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, tapi yang saya dapat ya dari aktivitas yang saya lakukan itu bukan cuma aktivitas, tapi saya ada value,
ada nilai lebih yang saya bisa tawarkan kepada customer saya. Kalau saya misalnya driver contohnya, konteksnya, tapi kalau Anda misalnya cuma aktivitas saja kan dapatnya segitu-gitu aja. Nah, itu maksud saya. Jadi poin saya adalah begini. Kembali lagi fokusnya adalah kepada fokusnya kita. Kebanyakan fokus kita kepada activity. We don't focus on value. We don't focus on gimana caranya, bukan hanya saya yang kerja, tapi bisa aja orang lain yang bantu saya untuk mereka pun bisa sama-sama kita tumbuh bersama sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Saya akan tutup video ini dengan satu cerita tentang seorang tukang beca. Ada tukang beca A dan tukang beca B. Tukang beca A itu tukang beca, dia duduk di becanya menunggu dari pagi, siang, sore, malam ada customer datang. Ya, dia bilang bersyukurlah kalau customer datang satu, berarti Allah atau Tuhan kasih satu customer. Kalau customer kasih dua, ya berarti Tuhan kasih saya dua. Kalau kasih 10, ya berarti berkat saya hari itu 10. Kalau nggak dikasih, ya sudah, kita bersyukur. Tukang beca yang pertama. Jadi kalau nggak ada customer gimana? Ya duduk aja, tidur. Tapi tukang beca yang kedua bilang gini, saya punya keluarga, saya punya biaya yang banyak. Saya percaya sih setiap hari berkat, ya dikasih satu berkat, kasih dua berkat, kasih tiga berkat. Tapi saya punya saudara-saudara yang nganggur, ya saudara-saudara yang nggak kerja. Gimana ya caranya supaya mereka bisa dapat pekerjaan? Coba deh saya nego sama bos saya, bilang gini, Pak, saya punya beberapa ini teman-teman saya, mereka juga nggak kerja. Boleh nggak Pak saya pinjem, nanti kita bikin surat segala macam, nanti mungkin 2 aja, nanti saya minta teman saya itu mereka standby di beberapa tempat. Satu sisi Bapak dapat penghasilan lebih banyak, satu sisi saya dari 2 teman saya yang saya bisa bantu, ya mereka juga bisa dapat pekerjaan, dapat penghasilan. Nah, dan kita bisa dapatnya 3 Pak instead of 1. Itu gimana Pak? Nah, si bapaknya setuju, dikasih pinjem lah 3 beca, dan dia bisa mempekerjakan 2-3 orang temennya. Nah, akhirnya temennya berterima kasih sama si tukang beca B ini. Makasih ya, saya dikasih pekerjaan. Ini sebagai apresiasi saya tiap bulan kasih ke Bapak ya 100.000 karena saya merasa dibantu, saya punya pekerjaan, saya bisa menghidupi keluarga saya. Nah, artinya apa? Kita berpikir kepada value, fokusnya kepada value, dan fokusnya kepada tidak egosentris, tapi kepada lebih banyak orang, fokusnya kepada banyak orang yang kita bisa bantu, mindset kita lebih besar, dan penghasilan kita lebih besar. Jadi dengan kita tidak egosentris pikirkan diri sendiri, kita pikirkan juga orang lain, kita pikirkan juga bagaimana kita bisa punya value untuk bantu lebih banyak orang, bukan dengan fokus aktivitas, ternyata uang itu akan ngalir lebih cepat. Jadi kesimpulan saya begini, kalau saya hanya fokus kepada saya, egosentris, maka pendapatan saya hanya dari saya. Saya kerja, saya dapat duit. Saya fokus untuk aktivitas yang saya rajin, saya dapat uang. Tapi begitu saya tidak kerja, dan hari itu saya tidak masuk kerja dan tidak berusaha dan segala, tidak ada pemasukan. Tapi begitu saya terbuka melihat orang lain, kita mengembangkan value saya, ternyata nggak usah selalu ada saya pun, banyak orang yang bantu saya, dan ternyata customer pun, kalau saya nggak kerja sebagai driver pun, saya bisa minta teman-teman saya juga bantuin saya, saya bisa dapat penghasilan juga. Jadi, intinya adalah jangan fokus kepada diri sendiri alias egosentris. Kita fokuskan bagaimana kita bisa bantu orang lain, dan juga kita bisa kembangkan nilai diri kita, talenta kita, skill kita, sehingga bukan hanya dari satu pekerjaan, tapi dari beberapa skill kita bisa bantu orang lain, dan uang akan ngalir. Semoga bisa bantu Anda. Saya Hendra Hilman, sukses selalu.